Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar resmi 27 pemain dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia. Daftar 27 pemain Timnas Indonesia yang dipanggil Patrick Kluivert untuk lawan Australia dan Bahrain resmi dirilis PSSI. Sejumlah nama baru hadir dalam skuad Garuda, di antaranya adalah Septian Bagaskara hingga Ole Romeni. Ya, Timnas Indonesia akan segera lanjutkan perjalanan di grup C, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Skuad Garuda dijadwalkan melawan Timnas Australia pada 20 Maret dan juga hadapi Bahrain di SUGBK pada 25 Maret 2025. Wajah baru ada Ole Romeni dan Patrick Kluivert memanggil Septian Bagaskara. Striker berusia 27 tahun ini diketahui kini membela Dewa United. Tentunya kehadirannya jadi warna baru untuk skuad Garuda. Sementara nama pemain yang biasanya masuk tapi kini tersisih adalah Muhammad Riyandi, Yakob dan Yance Sayuri, dan yang terakhir ada Witan Sulaiman. Unik, Sandy Walsh dan Tom Haye akan bikin tato jika timnas ke Piala Dunia 2026. Dua pemain timnas Indonesia, Sandy Walsh dan Tom Haye, memiliki janji yang menarik. Keduanya akan membuat tato di tubuh mereka jika tim Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Peluang timnas Indonesia untuk mencapai target itu memang cukup besar. Saat ini, tim Garuda menempati posisi ketiga grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Badan Sandy Walsh saat ini masih bersih dari tato. Pemain yang kini memperkuat Yokohama F Marinos itu memang tampaknya tidak terlalu mengikuti tren tato seperti pemain-pemain Eropa lainnya. Namun jika timnas Indonesia mampu lolos ke Piala Dunia, untuk kali pertama Walsh akan memiliki tato tersebut. Saya belum punya tato sekarang ini, jadi itu akan jadi yang pertama. Jika orang-orang menginginkannya, kami akan buat tato, ujarnya sembari tertawa. Tom Haye pun mengiyakan ajakan Sandy Walsh. Bahkan dengan nada bercanda, Haye tidak masalah jika seluruh badannya ditato ketika timnas mampu lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Oke, setuju, bagi Tom Haye. Tidak harus yang besar, tapi jika kami lolos ke Piala Dunia, mereka bisa membuat tato di seluruh badan saya. Tapi ini bercanda ya, tandasnya dengan senyum lebar. PSS Sleman jamu Persis Solo di Sultan Agung Bantul. PSS Sleman dijadwalkan menjamu Persis Solo pada pekan ke-27 BRI Liga 1. Bukan Stadion Manahan, laga kedua tim bakal dimainkan di Bantul, Yogyakarta. Klub berjuluk Super Elang Jawa itu memutuskan untuk memindah venue pertandingan ke Stadion Sultan Agung Bantul. Duel antara PSS versus Persis Solo berlangsung pada Selasa, 11 Maret 2025. Hanya saja, laga kontra Persis kemungkinan digelar tanpa penonton. Untuk diketahui, selama ini pengelola SSA memang tidak memperbolehkan pertandingan dihadiri penonton demi menjaga keamanan dan kondusivitas stadion. Sudah cukup lama PSS jadi tim musafir karena markas mereka Stadion Maguwarjo direnovasi. Perbaikan yang dilakukan pada pertengahan Desember 2023 itu sebenarnya dijadwalkan rampung pada Oktober ini. Namun, ternyata molor hingga saat ini. Selama renovasi, PSS menjamu lawan-lawannya di Stadion Manahan Solo yang merupakan markas dari Persis Solo. Fakta unik, Persebaya versus PSIS Semarang. Persebaya Surabaya bersiap melanjutkan tren positif mereka di Liga 1 Indonesia dengan menghadapi PSIS Semarang. Duel sengit ini akan tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo dalam pekan ke-27 yang dipastikan menyedot perhatian pecinta sepak bola tanah air. Green Force sedang dalam kepercayaan diri tinggi setelah mengalahkan dua tim besar, Persib Bandung dan PSM Makassar. Kemenangan atas PSIS Semarang akan menjadi kemenangan ketiga beruntun mereka dan semakin memperkokoh posisi di papan atas klasemen. Saat ini Persebaya sudah mengoleksi 47 poin dari 26 pertandingan. Catatan tersebut terdiri dari 14 kemenangan, 5 hasil imbang, dan 7 kekalahan. Menunjukkan performa yang cukup stabil sepanjang musim ini. Di sisi lain, PSIS Semarang justru terpuruk di papan bawah klasemen.
Tim berjuluk Laskar Mahesa Jenar itu hanya mampu mengumpulkan 23 poin dari total 25 laga yang telah mereka jalani. PSIS baru meraih 6 kemenangan, 5 hasil imbang dan sudah menelan 14 kali kekalahan. Kondisi ini membuat mereka berada di posisi 14 klasemen dan dalam ancaman zona degradasi. Dalam 11 pertemuan terakhir mereka di Liga 1, Persebaya sukses meraih 5 kemenangan. Sementara itu, PSIS hanya mampu menang 3 kali dan 3 laga lainnya berakhir imbang, menunjukkan Persebaya Surabaya lebih sering keluar sebagai pemenangnya. Skuad Persib dibubarkan usai lawan Semen Padang. Skuad Persib Bandung akan langsung dibubarkan usai laga kontra Semen Padang, sebab Liga 1 2024-2025 akan memasuki jeda selama sebulan. Laga Semen Padang versus Persib akan berlangsung di Stadion Gor Haji Agus Salim, Kota Padang, Sumatera Barat pada Senin 10 Maret 2025. Itu merupakan pekan ke-27 Liga 1. Pelatih asal Kroasia, Bojan Hoda, yakin para pemainnya membutuhkan libur, sebab selama ini Mark Klok dan kawan-kawan dihadapkan dengan jadwal yang sangat padat. Musim ini kami sejujurnya tidak melakukan persiapan dengan baik, karena musim lalu kami menutup musim belakangan. BBR Bojan Hoda mengatakan. Legend David da Silva catat 100 cap bersama Persib. Striker Persib Bandung David da Silva tengah bahagia. Pemain berpaspor Brazil tersebut sukses mencatatkan 100 pertandingan bersama Persib di Liga 1. Pencapaian tersebut dia dapat saat Persib Bandung mengalahkan Persik Kediri 4-1 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Rabu 5 Maret 2025 lalu. Dia juga turut menyumbang 1 gol ke gawang Macan Putih. Ini pencapaian target yang bagus dan saya merasa sangat senang. Saya tidak tahu dan ini membuat saya senang. 100 pertandingan tidak bisa diraih oleh semua pemain. Jadi ini pencapaian yang bagus, ujar David kepada wartawan. Selain itu, David merasa senang karena masih bisa memberikan kontribusi positif terhadap timnya. Pemilik nomor punggung 19 ini berharap bisa terus mengukir rekor bersama skuad Maung Bandung. Kabar baik Arema, Stadion Kanjuruhan segera diresmikan Presiden Prabowo. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan meresmikan Stadion Kanjuruhan. Tentunya hal ini menjadi kabar yang baik untuk Arema FC, lantaran klub tersebut bakal kembali bermarkas di stadion tersebut. Ya, peresmian Stadion Kanjuruhan tinggal selangkah lagi usai penyerahan dari Kementerian Pekerjaan Umum ke pemerintah daerah Malang. Penyerahan simbolis stadion yang jadi saksi tewasnya 135 orang di Kepanjen itu dilakukan di Pendopo Agung Pemerintah Kabupaten Malang pada Sabtu 8 Maret 2025 pagi. Kepala Satuan Kerja Pelaksana dan Sarana Permukiman Wilayah 2 Jatim mengatakan Stadion Kanjuruhan Malang akan diresmikan Presiden Prabowo bersama dengan 20 stadion lain yang direnovasi oleh pemerintah pusat. Rencananya peresmian stadion akan dilaksanakan serentak dari Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada pekan depan atau pekan ketiga bulan Maret 2025 mendatang. Carlos Peña akui Persija ada masalah internal. Juru taktik Persija Jakarta, Carlos Peña, mengakui timnya tengah mengalami masalah internal. Tentu hal tersebut cukup mengganggu persiapan Persija jelang menghadapi Arema FC di pekan ke-25 Liga 1 yang berlangsung hari ini pada Minggu 9 Maret 2025 malam. Isu masalah internal tersebut muncul usai Persija melibas PSIS Semarang dengan skor 2-0 di pekan ke-25 Liga 1. Hal itu sebelumnya diungkapkan oleh bomber Macan Kemayoran, Gustavo Almeida. Hanya saja Gustavo tidak mengungkapkan rinci masalah apa yang menyelimuti Macan Kemayoran. Yang pasti ucapan itu menimbulkan spekulasi karena tidak ada kejelasan masalah internal apa yang dihadapi Persija. Alih-alih membantah curahan hati Gustavo, Peña justru membenarkan kalau Persija memang dilanda masalah internal, tapi dia juga enggan mengungkapkan masalah itu karena menurutnya itu bukan ranahnya. Banyak yang menduga saat ini Persija Jakarta sedang menunggak gaji pemain. Tapi ini masih dugaan saja, karena tidak ada yang speak up hal yang sebenarnya.
Highlight dan klasemen sementara BRI Liga 1. Persija Jakarta harus mengakui keunggulan Arema FC dengan skor 1-3 dalam laga pekan ke-26 BRI Liga 1 yang digelar di Stadion Patriot. Persija harus bermain dengan 9 orang usai Maicet Gajos dan Gustavo Almeida di kartu merah di babak pertama. Kendati demikian, Rizky Ridho mencetak gol spektakuler dari tengah lapangan untuk membuat Persija unggul duluan. Namun tak berselang lama, Pablo Oliveira mencetak gol indah jarak jauh, skor menjadi 1-1. Berikutnya Dalberto juga membuat gol cantik melengkung dari luar kotak penalti dan mengubah skor menjadi 1-2. Parade gol cantik kemudian ditutup oleh aksi Ferrari yang membuat gol indah tapi ke gawang sendiri. Skor 1-3 bertahan hingga usai. Dan berikut ini klasemen sementara BRI Liga 1 selengkapnya. Persib Bandung masih di puncak klasemen, diikuti Dewa United. Nomor 3 ada Persebaya Surabaya. Persija yang kalah poinnya sekarang 43. Hampir sama dengan Bali United dan juga Malut United. Wah, ini bakal kesusul nih sepertinya. Di bawahnya ada Arema FC, diikuti oleh PSM Makassar, dan nomor 9 ada Borneo FC. Praktis papan tengah ini poinnya nggak jauh berbeda, bisa saling menyusul pada pekan depan. Sementara itu di papan bawah nih, nomor 10 ada Persita, 11 ada PSPS Piak, 12 ada Persik Kediri, 13 Barito Putra, 14 PSS Semarang, 15 Persis Solo, 16 Semen Padang, dan 17 PSS Sleman. Juru kuncinya ada Madura United. Sepertinya kandidat degradasi ini udah ada nih guys. 5 tim antara Barito, Semarang, Persis Solo, atau 6 tim ya. Semen Padang, PSS Sleman, dan Madura United nih, 6 tim ini masih belum aman ini. Kandidat terkuat ya untuk degradasi ke Liga 2 musim depan.